Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Ternyata istri kecilnya sangat berbahaya. Tangan Arthur terangkat ke udara. Jangan ikut campur lagi. Jangan membuat masalah semakin besar. Arthur berjalan menuju pintu ruangannya. Ingat, lain kali, jangan pernah ikut campur urusanku, kecuali aku yang meminta. Jika kamu masih ingin bekerja di sini. Ucapnya kembali sebelum menghilang di balik pintu. Donna membuang nafasnya kasar. Entah apa yang terjadi, hingga Arthur marah padanya. Aku hanya khawatir pada istrinya. Ternyata, peduli dengan orang lain itu salah juga ya. Donna pun menghempaskan tubuhnya di atas kursi kebesarannya. Arthur memutuskan pulang lebih cepat. Hati pria itu tidak tenang, meski raganya berada di kantor. Namun pikirannya tertinggal di rumah. Selamat sore, Tuan. Sapa salah satu asisten rumah yang sedang membersihkan area ruang tamu. Di mana istriku? Tanyanya tanpa membalas sapaan wanita paruh baya itu. Nona Rea di kamar Nona Audrey, Tuan. Nona kecil rewel, tidak mau ditinggal. Maunya digendong terus. Jelas asisten itu. Arthur hanya menganggukkan kepala. Kemudian ia pun menuju lantai 2 rumah mewah itu. Seperti biasa, sebelum ke kamar sang putri, Arthur terlebih dulu membersihkan diri. Agar tak ada kuman dan virus yang menempel pada tubuhnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Arthur pun bergegas pergi menemui anak dan istrinya. Rindu telah menumpuk di dalam hati. Ia ingin menyelesaikan masalah mereka secepatnya, agar bisa memeluk sang istri seperti biasa. Hati Arthur tercubit melihat pemandangan di atas tempat tidur. Sang istri tengah terlelap sembari memeluk tubuh mungil Audrey. Pria itu pun perlahan mendekat tanpa suara agar tak membangunkan wanita muda itu. Maafkan aku, sayang. Kamu pasti kewalahan mengurus Audrey hari ini. Maaf karena sudah membuatmu marah. Aku menyayangimu. Sebuah kecupan ia labuhkan secara perlahan di atas kening Andrea, agar tak mengusik tidur wanita. Pria itu kemudian mengambil tempat pada sisi tempat tidur yang lain. Sehingga Audrey tepat berada di antara dirinya dan Andrea. Tak berselang lama, Andrea menggeliat dari tidur nyenyaknya. Perlahan, mata wanita berusia 22 tahun itu terbuka. Karena tidurnya yang miring ke kanan, sehingga hal pertama yang ia lihat saat membuka mata adalah wajah damai sang suami. Yang juga tertidur dengan posisi miring ke kiri, menghadap ke arahnya. Senyum terbit pada wajah Andrea karena suaminya telah pulang cepat hari ini. Namun sekelebat bayangan saat di rumah sakit kembali datang, seketika membuat perasaan Andrea kembali jengkel. Ia pun memutuskan untuk keluar dari kamar itu, membiarkan sang suami dan putrinya tidur lebih lama. Mama. Andrea menghambur memeluk Mama Daisy yang sedang membantu membuat makan malam. Sayang. Wanita parubaya itu membalas pelukan menantunya, mengusap lembut punggung wanita muda itu, berharap mampu memberikan ketenangan. Mama Daisy tadi sudah diberitahu oleh Bibi Rosie jika Audrey sedang demam dan rewel. Tidak mau lepas dari Andrea. Dan Mama Daisy mengerti perasaan sang menantu,
wanita yang baru pertama kali mengurus bayi, pasti merasa tertekan. Bagaimana keadaan Audrey? Tanyanya kemudian karena ia belum sempat melihat cucunya itu. Audrey rewel, "Ma, aduh Andrea." Suara gadis itu terdengar berat, seperti menahan tangis. "Jangan menangis, jangan stres juga, nanti malah kamu yang sakit." Andrea mengangguk dalam dekapan mama mertuanya. "Arthur di mana? Apa dia tahu jika Audrey sakit?" "Dia menemani Audrey tidur, Ma." Andrea tidak mungkin mengatakan pada mama mertuanya jika mereka sedang bertengkar. "Ma, apa aku boleh makan lebih dulu? Nanti kalau Audrey bangun, aku bisa menemani dia lagi." Dia sangat rewel kalau sudah terjaga. Andrea sebenarnya hanya mencari alasan. Ia masih enggan makan bersama sang suami. "Kenapa tidak, sayang? Makanlah lebih dulu, biar nanti mama yang menyiapkan makanan untuk Arthur." "Terima kasih, Ma." Andrea beringsut dari dekapan ibu mertuanya. Ia kemudian makan malam lebih awal. Sementara itu di lantai 2, Arthur sudah terbangun, dan Audrey masih terlelap. Ia pun memutuskan untuk keluar kamar mencari sang istri. "Dia kemana?" Pria itu tak mendapati Andrea di dalam kamar mereka. Arthur bahkan mencari hingga ke kamar mandi. Setelah makan, Andrea pun pamit untuk kembali ke kamar Audrey. Saat di tangga, ia melihat sang suami masuk ke dalam kamar mereka. Wanita itu pun dengan cepat melesat masuk ke dalam kamar sang putri. "Ma, apa mama melihat Rhea?" tanya Arthur kepada sang mama yang tengah menyiapkan makan malam. "Rhea selesai makan tadi, dia langsung naik. Katanya takut Audrey terbangun." Dahi Arthur berkerut mendengar ucapan sang mama. "Rhea sudah makan?" tanyanya terheran. "Ya, katanya kalau Audrey bangun, dia akan rewel. Jadi Rhea makan lebih dulu." Arthur menghela nafas pelan. Sepertinya sang istri memang sengaja menghindarinya. "Ayo kita makan, Mama juga mau melihat Audrey." Kasihan Rhea mengurus bayi itu sendirian. Mama Daisy menyodorkan satu piring yang sudah berisi dengan makanan. Makan malam usai, Arthur mengajak sang mama pergi ke kamar Audrey. Dalam benaknya, jika ada sang mama di antara mereka, Andrea mungkin mau berbicara dengannya. "Ma, malam ini mama temani aku tidur di sini, ya?" ucap Andrea yang membuat mata Arthur membulat sempurna. "Sayang, biar aku yang menemanimu di sini. Mama biarkan tidur di kamarnya." Arthur memberi usul. Ia sudah tidak mendapat jatah karena Andrea sedang datang bulan. Sekarang tidak mau lagi jika harus tidur terpisah. "Tidak, Mama saja. Mama lebih berpengalaman mengurus bayi." Andrea menolak. Ia masih sangat kesal dengan suaminya. "Tidak apa-apa, Art. Biar Mama yang menemani Andrea di sini." Mama Daisy menengahi. "Tapi, Ma." "Sudah, anakmu sedang sakit. Jangan hanya memikirkan diri sendiri yang harus tidur berdua dengan istrimu. Pikirkan juga putrimu yang memerlukan ibunya jika dia terbangun di tengah malam." Ucapan Mama Daisy seketika membungkam putranya. "Apa sebegitunya kamu ingin menghindari aku, sayang? Maafkan aku." Arthur menatap penuh harap pada sang istri. Namun wanita itu mengacuhkannya. Keesokan harinya,
Arthur benar-benar sudah tidak tahan dengan sikap sang istri. Ia mungkin baru 1 bulan menikahi Andrea, namun dirinya telah terbiasa dengan perhatian dan kasih sayang wanita itu. Pagi ini ia bangun lebih awal dari biasanya, karena tidak bisa tidur memikirkan sang istri yang tidur di kamar putri mereka. Arthur menghela nafas kasar, bahkan pakaian kerja pun tak disiapkan oleh wanita muda itu. "Rhea, sepertinya kita harus bicara." Pria itu menyambar baju kaos dan celana bahan. Ia memutuskan untuk tidak ke kantor sebelum masalahnya dan sang istri terselesaikan. Ia kemudian bergegas ke kamar Audrey untuk mencari keberadaan sang istri. "Sayang," ucapnya pelan sembari membuka pintu kamar. Terlihat Andrea sedang menimang bayi mungil itu. Hati Arthur terenyuh, apalagi mendapati penampilan wanita muda itu yang masih mengenakan piyama tidur. "Berikan Audrey padaku, istirahatlah, kamu tidak perlu pergi bekerja." Arthur yakin, sang istri juga tidak tidur dengan baik tadi malam. Terlihat dari mata Andrea yang begitu sayu. "Tapi, untuk saat ini, jangan keras kepala. Kamu juga perlu istirahat, sayang. Jangan sampai kamu yang sakit nanti." Andrea mengalah. Ia pun menyerahkan Audrey kepada sang suami. "Tidurlah." Wanita muda itu mengangguk, kemudian merebahkan diri di atas tempat tidur. Arthur mengurungkan niatnya untuk berbicara. Ia membiarkan sang istri untuk beristirahat. Kesehatan Andrea lebih penting. Ia akan berbicara nanti. Menjelang siang, Andrea pun terbangun. Mata sayu khas bangun tidur wanita itu seketika terbuka sempurna. Saat melihat sang suami masih berada di dalam kamar itu, Arthur tengah duduk, memangku laptop di samping box bayi, di mana Audrey sedang tertidur. "Apa dia tidak pergi ke kantor?" gumam Andrea. Wanita itu pun mengedikan bahu tak acuh, kemudian beranjak turun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Hampir 10 menit, Andrea pun kembali ke dalam kamar. Astaga, wanita itu terlonjak saat mendapati sang suami berdiri di ambang pintu kamar mandi. "Kita harus bicara, sayang," ucap pria itu kemudian. Andrea menghela nafas pelan, ia kemudian mengangguk dan menurut ucapan suaminya. Arthur pun membawa sang istri duduk di atas tempat tidur. "Sayang, maafkan aku." Pria itu meraih tangan Andrea, kemudian menggenggam dengan lembut. "Untuk apa?" tanya Andrea. Ia sengaja ingin tahu, apa suaminya merasa bersalah telah memeluk wanita lain atau tidak. "Maaf karena aku telah memeluk Celine. Seharusnya aku bisa menjaga diri. Tetapi, jujur, itu tanpa sengaja karena dia histeris anaknya belum sadarkan diri." Arthur menjeda ucapannya. Ia kecup lembut punggung tangan sang istri. Arthur kemudian menceritakan kejadian yang terjadi hari itu. "Jika aku yang menghubungimu, apa kamu akan meninggalkan pekerjaanmu juga?" tanya Andrea polos. Arthur mencebik, pertanyaan bodoh macam apa yang istrinya ucapkan? "Tentu, sayang, jika bukan karena hal penting sekalipun, aku pasti akan datang padamu." Andrea memberanikan diri menatap mata sang suami. "Maaf, mungkin aku egois, tetapi aku hanya tidak suka kamu memeluk Celine. Dia itu kan..." Andrea sengaja tak melanjutkan ucapannya.
Rasa kesal selalu datang jika mengingat wanita satu anak itu. Karena dia cinta pertamaku, Kepala Andrea mengangguk. Sayang, kata orang cinta pertama itu memang sulit untuk dilupakan. Namun, bukan berarti selamanya kita terkurung dalam ketidakpastian, bukan? Andrea kembali mengangguk. Dan aku sekarang sedang berusaha untuk itu. Bukankah sudah pernah aku katakan? Rasa kepada Selin sudah menghilang jauh sebelum kamu hadir di rumah ini. Dan setelah aku mengikatmu dengan cincin pertunangan kita, aku sudah berkomitmen jika aku hanya milik kamu. Andrea menghela nafas pelan. Iya, aku tahu, tetapi, yang namanya tidak suka. Ya, tidak suka. Aku tidak perlu ucapan panjang lebar dari mulut manis kamu itu. Yang aku perlu itu bukti, tindakan nyata. Arthur menarik dan membuang nafasnya kasar. Sepertinya berbicara dengan gadis berusia 22 tahun harus lebih hati-hati. Salah sedikit saja, kesejahteraan hidupnya akan terancam. Lalu aku harus bagaimana, sayang, ke depannya? Aku masih akan bertemu Selin untuk urusan pekerjaan. Andrea mengerucutkan bibirnya. Kenapa juga harus bekerja sama dengannya? Ucapnya dengan bibir yang maju ke depan. Seketika Arthur tergelak, namun, ia buru-buru menutup mulutnya. Takut tawanya mengganggu tidur sang putri. Sayang, aku kan tidak tahu akan menikah denganmu secepat ini. Andrea pun mendengus kesal. Sudah, jangan marah lagi. Arthur merengkuh bahu sang istri, kemudian mendekapnya. Aku tidak bisa tidur tanpa memelukmu. Ucapnya lagi, sembari melabuhkan kecupan di atas ubun-ubun wanita muda itu. Jadi, meminta maaf karena tidak mau tidur sendiri lama-lama. Terka Andrea. Astaga, sayang, bukan begitu maksudku. Arthur merasa gemas. Ia pun mengeratkan pelukannya pada tubuh sang istri. Suami istri itu tidak baik bertengkar terlalu lama. Apalagi, kita masih terhitung pengantin baru. Sakit, kamu melakukan KDRT padaku. Andrea memberontak dalam dekapan sang suami. Maafkan aku, sayang. Jangan berkata seperti itu. Pria itu pun melonggarkan pelukannya. Ia kembali mengecup kening sang istri. Maafkan aku, ya, kedepannya, aku akan berusaha menjaga diri, agar tidak menyakiti kamu lagi. Andrea mengedikan bahunya tanda tak peduli. Buktikanlah ucapanmu, wahai Tuan Arthur. Wanita itu perlu bukti, bukan sekedar ucapan, apalagi basa-basi busuk. Ucap Andrea dengan tatapan membunuh. Arthur mengatupkan bibirnya. Ternyata istri kecilnya sangat berbahaya. Maka dari itu bantu aku, sayang. Kepala Andrea menggeleng. Jika kamu ingin merubah sesuatu, mulailah dari dirimu sendiri. Jangan meminta orang lain untuk melakukannya. Jika kamu memang benar-benar ingin memulai sesuatu yang baru, mulailah dengan usahamu. Semua itu dimulai dari sini. Andrea menunjuk dada sang suami. Jika hanya ucapan saja, dan hatimu tak ada niat untuk berubah, maka semuanya akan percuma. Orang lain tidak akan bisa membantumu jika kamu sendiri tidak ingin berubah. Arthur menganggukkan kepalanya. Ia kembali mendekap tubuh Andrea.
Maafkan aku, sayang. Aku sudah berusaha. Hanya saja, yang kemarin itu di luar dugaan. Tolong jangan marah lagi. Aku tidak bisa jika kamu marah padaku. Apa kamu tidak pergi bekerja? Tanya Andrea yang masih berada dalam dekapan sang suami. Jujur, ia juga merindukan sentuhan pria itu. Namun egonya memaksa untuk diam, memberi efek jera pada pria berusia 30 tahun itu. Aku tidak bisa pergi tanpa pelukan dan kecupan dari istriku. Ucap Arthur terkekeh. Hei, Anda tidak cocok menggombal, Tuan Arthur. Andrea mencubit pinggang sang suami. Au, sakit, sayang. Andrea melepaskan diri. Susrini di mana? Kepalanya berputar memindai penjuru kamar itu. Aku suruh pulang. Jawab Arthur tanpa dosa. Seketika Andrea menganga. Kenapa disuruh pulang? Aku harus keluar membeli kebutuhan Audrey. Siapa nanti yang menjaga dia? Sayang, masih banyak asisten di rumah ini yang bisa menjaga putrimu. Iya, tetapi Audrey sedang sakit. Dia rewel kalau terbangun. Takutnya nanti yang lain tidak sanggup menjaganya. Arthur mencebikkan bibirnya. Sayang, mereka semua seorang ibu, pernah mengurus anak-anaknya. Jika kamu tidak percaya dengan asisten yang lain, kamu bisa meminta bantuan Bibi Rosie untuk menjaga Audrey. Andrea menghela nafas pelan. Bagaimana jika kamu yang pergi berbelanja, biar aku di rumah menjaga Audrey? Ucapnya penuh harap. Nanti sore kita pergi berdua. Aku malas jika pergi sendiri. Jawab Arthur dengan mengedikan bahunya. Andrea pun mendengus kesal. Ternyata suaminya itu tidak bisa diandalkan. Sore menjelang, Arthur dan Andrea pun bergegas pergi berbelanja. Sementara, ia meminta sang bibi untuk menjaga Audrey yang tengah tertidur setelah mandi sore. Berkirim pesan dengan siapa? Tanya Arthur melirik sang istri yang sibuk mengetikkan sesuatu pada layar ponselnya. Aku sedang mencatat apa saja yang harus dibeli. Sampai di sana biar tinggal mengambil saja. Ucap Andrea tanpa melihat ke arah sang suami. Kenapa tidak mencatat dari rumah? Pertanyaan Arthur membuat Andrea memutar matanya malas. Bagaimana bisa mencatat di rumah, sementara ia sibuk meminang Audrey yang tidak mau lepas dari dirinya? Ya, jika putrimu mau lepas dariku, maka aku akan mencatatnya di rumah. Arthur seketika mengatupkan bibirnya. Andrea kini bukanlah gadis polos yang suka melawan perintahnya. Tetapi, ia berubah menjadi wanita garang yang siap menerkam kapan saja. Mobil sedan hitam yang dikemudikan oleh Arthur akhirnya tiba di parkiran salah satu pusat perbelanjaan besar di ibu kota. Andrea mengajak Arthur langsung menuju toko perlengkapan bayi. Ia tidak ingin terlalu lama berada di luar rumah, mengingat Audrey yang masih rewel jika terbangun. Beli susu. Bersambung.